Buat manufaktur, produsen, importir, dan distributor yang mau proses sertifikasi DJID-nya lebih cepat, bisa pakai cara ini. Salah satu tantangan ketika kita melakukan Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID atau nama resminya sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi adalah membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini bisa jadi tantangan karena setiap perusahaan berbeda-beda agendanya. Ada yang butuh cepat karena ingin merilis produknya dalam jangka waktu tertentu, kemudian ada yang bersinggungan dengan anggaran dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal ini, Bapak Ibu bisa melalui salah satu jalur sertifikasi DJID yang mana jalur ini bisa jauh lebih cepat, tapi tetap ini adalah jalur yang legal yang diakui oleh DJID selaku operator sertifikasi. Nama proses sertifikasi ini adalah jalur evaluasi dokumen atau paperwork yang mungkin lebih dikenal di proses sertifikasi produk telekomunikasi di berbagai belahan dunia. Apa sih yang dimaksud dengan jalur evaluasi dokumen atau paperwork ini? Jadi pada dasarnya ini adalah jalur di mana Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan pengujian produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau masukkan, mau perjualbelikan atau mau digunakan di Indonesia. Bapak Ibu hanya tinggal melampirkan berbagai dokumen yang dibutuhkan lalu disubmit di akun e-sertifikasi DJID perusahaan Bapak Ibu dan tinggal menunggu proses pemeriksaan dan evaluasi oleh DJID. Setelah itu Bapak Ibu tinggal melakukan pembayaran dan sertifikat DJID produk telekomunikasi Bapak Ibu bisa terbit. Yang membedakan jalur evaluasi dokumen atau paperwork dengan jalur pada umumnya atau jalur local testing adalah pengujian produknya. Jika Bapak Ibu melalui jalur local testing, maka produk Bapak Ibu itu akan diuji di balai uji yang ada di Indonesia. Sementara untuk jalur evaluasi dokumen, Bapak Ibu sudah melakukan pengujian di balai uji yang ada di luar negeri yang tentunya harus diakui oleh DJID. Setelah melakukan pengujian tersebut, maka Bapak Ibu akan mendapatkan laporan hasil uji. Nah, laporan hasil uji ini adalah salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk proses sertifikasi. Tentu jika Bapak Ibu ingin melalui jalur evaluasi dokumen ini, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Jadi pada intinya Bapak Ibu melakukan pengujian di Balai Uji Luar Negeri untuk mendapatkan laporan hasil uji atau LHU. Nah, Balai Ujinya ini harus memenuhi ketentuan yang ada dalam regulasi tersebut. Yang pertama tentunya Balai Uji yang Bapak Ibu gunakan itu harus diakui DJID. Bapak Ibu bisa melihat daftar Balai Uji Luar Negeri yang diakui DJID dalam laman sertifikasi postel.go.id, di mana laman tersebut adalah laman resmi untuk melakukan proses sertifikasi. Kemudian selain balai ujinya diakui, Bapak Ibu juga harus melihat lokasi balai ujinya. Apakah lokasi balai uji tersebut tertera dalam daftar yang ada dalam daftar balai uji luar negeri yang diakui DJID atau tidak? Karena beberapa balai uji, terutama yang sudah internasional itu, mereka biasanya punya beberapa lokasi balai uji dan mungkin tidak semua lokasi tersebut balai ujinya diakui oleh DJID. Selanjutnya Bapak Ibu juga harus memeriksa cakupan pengujian dari balai uji luar negeri yang digunakan untuk pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya produk Bapak Ibu dipersyaratkan pengujian RF, pengujian IMC, dan pengujian electrical safety, sementara balai uji yang Bapak Ibu gunakan itu hanya punya cakupan pengujian RF dan IMC, walaupun balai uji tersebut bisa melakukan pengujian electrical safety, maka LHU pengujian RF dan LHU pengujian IMC-nya saja yang dapat diterima. Selanjutnya, LHU yang dikeluarkan oleh balai uji luar negeri tersebut harus tertera tanda tangan digital dari balai uji tersebut, di mana tanda tangan digital ini menunjukkan bahwa hasil pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu itu valid. Jika Bapak Ibu melampirkan LHU dari Balai Uji Luar Negeri di mana Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen dalam proses sertifikasi ini, LHU-nya juga harus disertai dengan ringkasan. Jadi ringkasan ini isinya adalah halaman-halaman di mana tercantum hasil parameter-parameter pengujian yang dipersyaratkan untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu yang ingin disertifikasi. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyertakan surat kuasa penggunaan LHU jika Bapak Ibu merupakan lokal representatif dari produsen yang berasal dari luar negeri.
Yang banyak jadi pertanyaan juga, apakah pengujian produk di balai uji luar negeri itu harus dilakukan di satu balai uji saja atau bisa di beberapa balai uji? Dan di sini DJID selaku regulator sertifikasi juga sudah menetapkan ketentuannya, yakni itu bisa dilakukan di beberapa balai uji, di mana jalur ini dinamakan dengan jalur evaluasi dokumen parsial. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengujian di satu, dua, atau tiga balai uji. Yang penting adalah pengujian tersebut sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu. Jadi kenapa jalur evaluasi dokumen atau paperwork ini bisa jauh lebih cepat daripada local testing? Ya tentunya karena Bapak Ibu sudah melakukan pengujian di balai uji luar negeri. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke proses sertifikasi DJID, Bapak Ibu hanya tinggal mensubmit dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Untuk submit dokumen, Bapak Ibu mungkin hanya memerlukan beberapa waktu. Kemudian jika semua dokumen sudah disubmit, maka Bapak Ibu akan masuk antrian pemeriksaan oleh DJID selaku verifikator sekaligus operator sertifikasi ini. Di akun e-sertifikasi DJID Bapak Ibu kemudian akan terlihat atau akan tertera notifikasi apakah permohonan sertifikasi DJID Bapak Ibu itu sudah diperiksa atau belum. Kalau misalnya sudah, maka di hari yang sama biasanya DJID akan langsung mengeluarkan keputusan apakah permohonan sertifikasi Bapak Ibu itu diterima atau ditolak. Dan jika diterima, maka di hari yang sama DJID akan mengeluarkan surat pemberitahuan pembayaran atau SP2 sekaligus invoice biaya sertifikat DJID di dalamnya. Dan biaya sertifikat DJID tersebut harus Bapak Ibu bayarkan maksimal 14 hari setelah SP2 terbit. Ini juga yang akan menentukan kecepatan proses sertifikasi ini. Kalau Bapak Ibu langsung membayarkan di hari yang sama setelah SP2 itu terbit, maka di hari yang sama pula sertifikat DJID Bapak Ibu itu akan terbit. Oke, jadi secara keseluruhan, mulai dari proses submit dokumennya sampai nanti penerbitan sertifikatnya itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 5 hari. Dan tentu saja ini jauh lebih cepat dibanding Bapak Ibu melakukan pengujian di Balai Uji Luar Negeri, di mana jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami mengestimasikan waktu sekitar 4 sampai 6 minggu. Namun perlu diingat juga jika Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen atau paperwork ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Yang pertama adalah waktu proses sertifikasi DJID-nya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, waktunya sekitar 3 sampai 5 hari. Tapi ini tergantung dengan antrian pemeriksaannya. Kalau misalnya di hari yang sama Bapak Ibu itu submit dokumen permohonan, ada puluhan bahkan ratusan permohonan lain yang masuk, mungkin itu bisa jadi lebih lama. Dan berdasarkan pengalaman kami di Multi Indonesia, bisa jadi itu 1 minggu atau lebih. Kemudian catatan yang kedua adalah sebetulnya jika Bapak Ibu melalui jalur evaluasi dokumen atau paperwork ini, produk telekomunikasi yang mau Bapak Ibu sertifikasi itu tetap saja melakukan pengujian. Tapi bedanya dilakukan pengujian di balai uji yang ada di luar negeri. Dan jalur evaluasi dokumen yang lebih cepat dibanding jalur local testing yang kami maksud di sini adalah ketika Bapak Ibu masuk ke proses sertifikasi DJID-nya. Tapi kalau misalnya ditarik secara keseluruhan dari mulai proses pengujian hingga penerbitan sertifikat, maka sebetulnya sama saja waktu yang diperlukan. Dan ini harus Bapak Ibu perhatikan serta rencanakan dengan tepat, karena sekali lagi bisa saja mengganggu agenda perusahaan. Dan yang terakhir, dalam regulasi yang sudah ditetapkan dalam proses sertifikasi DJID ini, untuk melalui jalur evaluasi dokumen itu biaya penerbitannya biasanya lebih mahal. Jadi Bapak Ibu juga perlu menganggarkan biaya yang lebih besar dibanding Bapak Ibu melakukan pengujian di balai uji yang ada di dalam negeri. Itu tadi penjelasan tentang jalur evaluasi dokumen atau paperwork dalam proses sertifikasi DJID, dan ini bisa jadi solusi buat Bapak Ibu jika ingin proses sertifikasi DJID-nya lebih cepat. Tapi tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan, dan ini juga harus masuk ke rencana dari agenda perusahaan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang jalur evaluasi dokumen dalam Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID ini, produk telekomunikasi, atau berbagai hal tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.